Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Makfiratul Firmani Lestari, Miftahul Jannah, Febi Indriani, Anis Andini Dwi Winanti, Izul Mokorobin, dan juga Fatur Rahman Ar-Rozi akan menganalisis pengembangan buku ajar berjenis cetak, yakni tentang modul. Selamat menyaksikan. Ada yang tahu bahan ajar itu apa dan modul itu apa? Oke, kita ulas selanjutnya. Bahan ajar merupakan segala bahan, baik informasi, alat maupun teks yang disusun secara sistematis, yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik, dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelaah implementasi pembelajaran. Kemudian di dalam bahan ajar itu memiliki peran. Peran untuk siapa ya? Oke. Bahan ajar memiliki peran bagi siswa dan bagi guru. Yang pertama, peran bahan ajar bagi siswa itu apa saja? Oke. 1. Siswa dapat belajar tanpa kehadiran atau harus ada guru. Yang kedua, siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja dikehendaki. Yang ketiga, siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan sendiri. Yang keempat, siswa dapat belajar menurut urutan yang dipilihnya sendiri. Kemudian, apa peran bahan ajar bagi guru? Peran bahan ajar bagi guru yang pertama, menghemat waktu guru dalam mengajar. Dengan adanya bahan ajar ini, dalam berbagai jenis dan bentuknya, waktu mengajar guru dapat dipersingkat. Dan yang kedua, dapat memudahkan guru dalam pembelajaran. Jenis-jenis bahan ajar ini apa saja sih? Bahan ajar cetak dapat berupa handout, buku, dan modul, dan lain sebagainya. Ini ada modul. Nah, kalian tahu nggak apa sih itu modul? Modul adalah satu kesatuan bahan pembelajaran yang dapat dipelajari oleh peserta didik secara mandiri. Di dalamnya terdapat komponen dan petunjuk yang jelas, sehingga peserta didik dapat mengikuti secara runtut tanpa campur tangan pengajar. Bukan itu saja pengertian modul, ada beberapa para ahli mengatakan bahwa modul pembelajaran adalah salah satu bahan ajar yang disajikan secara ringkas dan sistematis sehingga dapat dipelajari oleh peserta didik secara mandiri tanpa adanya bantuan dari tenaga didik. Baik, untuk selanjutnya, karakteristik bahan ajar yang meliputi self-instructional, self-contained, alone, adaptive, dan user-friendly. 1. Self-instructional, yaitu bahan ajar dapat membuat siswa mampu membelajarkan diri sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan. Untuk memenuhi karakter self-instructional, maka dalam bahan ajar penulisan harus kreatif, terdapat tujuan yang diriliskan dengan jelas. 2. Self-contained, yaitu seluruh materi pembelajaran dari satu unit kompetensi atau subkompetensi yang dipelajari terdapat dalam satu bahan ajar secara utuh. Nah, jadi dalam bahan ajar penulisan kreatif memuat seluruh bagian-bagiannya dalam satu buku secara utuh untuk memudahkan pembaca mempelajari bahan ajar tersebut. 3. Stand alone, berdiri sendiri, yaitu bahan ajar yang dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lainnya.
Bahan ajar penulisan kreatif dapat digunakan sendiri tanpa bergantung dengan bahan ajar lainnya. 4. Adaptif, yaitu bahan ajar yang hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Bahan ajar penulisan kreatif memuat materi-materi yang sekiranya dapat menambah pengetahuan pembaca terkait perkembangan zaman atau lebih khususnya perkembangan ilmu dan teknologi. 5. User-friendly, yaitu setiap instruksi dan paparan informasi yang tampil bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakaiannya, termasuk kemudahan pemakaian dalam merespon dan mengakses sesuai dengan keinginan. Selanjutnya, perbedaan buku ajar dan bahan ajar. Yang pertama, buku ajar adalah buku yang digunakan sebagai buku pelajaran dalam bidang studi tertentu, yang merupakan buku standar yang disusun oleh pakar dalam bidangnya untuk maksud-maksud dan tujuan instruksional, yang dilengkapi dengan sarana-sarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh pemakaiannya di sekolah dan perguruan tinggi, sehingga dapat menunjang satu program pengajaran. Sedangkan bahan ajar adalah segala bentuk bahan berupa seperangkat materi yang disusun secara sistematis untuk membantu guru atau instruktur atau pengajar dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan memungkinkan mahasiswa untuk belajar. Nah, oleh sebab itu, tentang pengertian buku ajar dan bahan ajar ini harus relevan, karena keduanya itu harus berisi mengenai materi yang dibahas pada mapel atau pembelajaran tersebut dan harus mengisi dan melengkapi unsur-unsurnya satu sama lain, sehingga dalam implementasinya dapat berlangsung dengan baik dan juga terstruktur. Selanjutnya, perbedaan modul dengan bahan ajar lainnya. Satu kesatuan bahan pembelajaran yang dapat dipelajari oleh peserta didik secara mandiri. Di dalamnya terdapat komponen dan petunjuk yang jelas, sehingga peserta didik dapat mengikuti secara runut tanpa campur tangan pengajaran. Selanjutnya yaitu perbedaan modul dengan bahan lain. Perbedaan antara LKS dengan modul, yaitu LKS dibuat oleh perusahaan dan dikonsumsi untuk umum semua sekolah. Jika modul dibuat guru, diperuntukkan pada siswanya agar tidak semua sekolah memiliki standar dan daya tangkap pengetahuan yang sama, sehingga guru membuat bahan ajar berupa modul. Oke, next teman-teman, di sini kita akan membahas tentang perbedaan modul dengan hands-on. Modul merupakan jenis buku ajar yang dimana materinya itu dibagi dalam unit terkecil atau spesifik, sehingga dapat memudahkan dalam belajar. Terdapat contoh dan ilustrasi konsep yang abstrak di dalamnya, sehingga dapat memperjelas pemaparan materi dalam pembelajaran, menampilkan soal-soal, latihan, tugas, dan sejenisnya yang dapat digunakan untuk mengasah kemampuan secara mandiri. Stand alone, yaitu di mana modul adalah sarana belajar mandiri, sehingga tidak diperlukan media lain sebagai pendukung dari materi yang akan disampaikan. Sementara hands-on ini lebih mudah diingat dan biasanya hanya berupa catatan kecil yang berisi inti pokok sebuah materi. Oke teman-teman, jadi singkatnya adalah modul merupakan satuan bahan ajar yang disusun dan disajikan sedemikian rupa agar dapat dipelajari dan dipahami secara mandiri oleh siswa atau self-instructional. Oleh karena itu, jika kita bandingkan dengan bahan ajar atau buku ajar lainnya, modul ini memiliki ciri khas yang membedakan dengan bahan ajar lainnya, yakni di dalam modul itu sudah tersedia berbagai petunjuk yang lengkap serta rinci agar siswa mampu menggunakan modul dalam pembelajaran secara mandiri. Oke teman-teman, yang selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis buku ajar. Jadi kelompok kami sudah menemukan beberapa jenis buku ajar. Yang pertama yakni buku ajar berbasis gambar. Jadi untuk buku ajar berbasis gambar ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau pemahaman lebih untuk siswa terhadap kenampakan alam dan buatan dengan komponen dari segi isi
dan tampilan dalam bahan ajar. Jadi di dalam buku ajar ini terisi berbagai macam pelajaran yang berisi gambar. Tujuannya adalah untuk semakin memberikan pemahaman kepada siswa. Dalam buku ajar berbasis gambar ini terdiri dari beberapa komponen, yakni yang pertama ada bagian awal terdiri atas kata pengantar. Jadi dalam kata pengantar ini ada program pembelajaran, daftar isi, petunjuk penggunaan buku. Yang kedua itu ada bagian inti yang terdiri dari kata konsep untuk mempermudah pemahaman materi pada peserta didik, materi-materi tentang penampakan alam dan buatan kegiatan siswa, rangkuman materi dan uji kompetensi siswa. Materi ini disesuaikan dengan kurikulum kelas. Kegiatan siswa untuk mengukur pemahaman siswa serta sebagai pendukung teori yang dipaparkan di dalam bahan ajar tersebut. Uji kompetensi digunakan untuk mengasah materi-materi yang telah dipaparkan dan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik. Pada bagian penutup terdiri dari daftar pustaka. Oke teman-teman, yang selanjutnya itu ada keterampilan membaca. Di dalam bahan ajar keterampilan membaca ini, produk yang dikembangkan berupa buku teks atau buku pelajaran, yaitu buku yang berisi uraian materi tentang mata pelajaran tertentu yang disusun secara sistematis berdasarkan suatu strategi, yakni strategi panduan antisipasi. Dalam penyajiannya perlu diketahui bahwasanya buku ini juga telah diseleksi berdasarkan tujuan pembelajaran dan proses perkembangan siswa. Serta dalam bahan ajar ini, kertas yang digunakan adalah HVS putih dengan ukuran kertas A4 21 x 29,7 cm. Kertasnya 80 gram. Buku ini memuat semua materi yang diajarkan pada siswa. Yang selanjutnya itu kami juga menemukan buku ajar keterampilan menulis. Berdasarkan referensi yang kami dapatkan bahwasanya dapat diketahui bahwa proses pembelajaran menulis selama ini belum maksimal. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan referensi yang digunakan oleh guru. Buku ajar terbitan Kemendikbud itu masih dijadikan sumber belajar utama. Sementara guru belum pernah menggunakan buku ajar khusus keterampilan menulis yang diintegrasikan dengan strategi tertentu. Oleh karena itu, buku ajar ini dirasa efektif untuk dapat meningkatkan keterampilan menulis pada siswa serta untuk bertujuan untuk menambah pengetahuan siswa tentang gimana sih caranya menulis dengan baik dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu ada buku ajar berbasis inquiry, mata pelajaran SBK. Jadi dalam pengembangan buku ajar berbasis inquiry ini mengajak siswa untuk dapat belajar aktif menemukan informasi dan pengetahuan baru dengan berbasis inquiry. Jadi dari buku ajar ini, jadi dalam buku ajar ini siswa akan diajari cara membuat motif, cara mengenali macam motif dan cara membuat batik dengan baik.